Kalau pertanyaan ini atau pertanyaan yang kami jadikan judul yaitu pemerkosa santriwati layakkah dihukum mati? Kalau kita melihat hati nurani kita melihat pendapat masyarakat juga pasti semuanya sepakat bahwa memang pantas. Karena apa yang dilakukannya ini betul-betul saya sudah kehabisan kata-kata untuk bisa menggambarkan dan juga mungkin menghujat kelakuan dari pelaku ini yang luar biasa bejatnya. Tapi tentunya kita ada di bawah negara hukum. Kita tinggal di Indonesia merupakan negara hukum. Bagaimana hukum Indonesia kemudian memberikan sanksi kepada pelakunya? Apakah memang bisa? Ada kemungkinan terbuka untuk bisa memberikan hukuman mati dan juga hukuman tambahan kebiri yang juga disuarakan oleh masyarakat. Untuk bisa menjelaskan hal ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini juga sudah hadir pakar hukum pidana yaitu Pak Kudri Sitompul. Selamat malam Pak Kudri. Malam. Gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan bahas mengenai sanksi ini Pak. Karena memang suara masyarakat begitu kencang mengenai hal ini. Tapi kita juga sudah terhubung dengan para narasumber lainnya. Yang pertama adalah Bapak Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Baik, dan juga kita akan dengarkan langsung kesaksian dari pendamping para korban yang akan menceritakan apa sebenarnya yang dialami oleh para korban ini. Bagaimana juga tindakan dari pemerintah setempat. Kita sudah terhubung dengan Ibu Diah Kurniasari selaku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2T P2A Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Diah. Waalaikumsalam Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Diah. Kami senang sekali Bu Diah bisa meluangkan waktu untuk bisa bercerita kepada kami. Karena kami ingin sekali mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi korban saat ini Bu Diah. Karena yang kami dengar, karena Ibu merupakan juga pendamping dari para korban, terutama Ketua P2T P2A Garut, ini mayoritas korban berasal dari Garut ya Bu? Iya betul, 10 korban itu berasal dari Garut, betul Mbak. Baik, totalnya semuanya ada berapa korban Bu hingga saat ini? Kalau di persidangan 13 korban dan 10 adalah dari Kabupaten Garut Mbak Putri. Baik Ibu, Ibu bagaimana kondisi dari 10 korban ini terutama yang dari Garut karena Ibu yang mendampingi juga pasti mengetahui kondisi mereka. Ya untuk saat ini setelah berita ini muncul, ini nih sekarang banyak yang pihak-pihak yang ingin mengakses korban dan keluarganya. Nah inilah yang menjadi kerisauan kami karena bakal identitas korban ini terganggu karena banyak pihak yang ingin mengunjungi mereka. Yang mungkin selama ini kami berupaya untuk mengamankan identitas anak-anak ini. Nah inilah sekarang kendala yang kami hadapi karena banyaknya pihak yang ingin mengakses mereka. Seperti itu Mbak Putri. Baik, Ibu Diah. Kalau kondisi korban sendiri apakah mengalami trauma, ada mungkin perasaan menyesal atau seperti apa Bu? Kesedihan yang mendalam sudah pasti, tapi orang tua mereka juga seperti apa? Apa yang mereka, masa-masa berat apa yang mereka alami saat ini? Untuk sekarang sebenarnya mereka ini sudah tenang. Mereka sudah kembali ke keluarga, masyarakat menerima, nah inilah yang sangat penting. Tapi ya itu. Sekarang karena publikasi ini ya mereka rada stres juga nih Mbak Putri. Tapi mereka dalam pantauan kami juga yang kemarin juga kami alhamdulillah dengan koordinasi dengan provinsi dan juga LPSK yang banyak membimbing kami terus memantau anak-anak dan mereka kami kuatkan untuk jangan takut dengan semua ini. Mereka harus berani karena ini resiko. Memang kami mempersiapkan mereka kalau berita ini muncul beginilah akibatnya. Jadi mudah-mudahan kami terus memberi kekuatan kepada anak-anak ini Bu. Iya. Begitu. Bu Diah, 10 korban yang berasal dari Garut ini apakah mereka saling mengenal satu sama lain? Apakah mungkin tempat tinggal mereka berdekatan atau seperti apa? Mereka kurun 2016 sampai 2021 ini kan bersama ya. Jadi kalau kebetulan kalau yang dari selatan ini ada 4 dan ini masih berkerabat. Nah kalau yang dari yang utara ini kebetulan tetangga juga. Jadi mereka sering berkomunikasi seperti itu. Mereka sering berkomunikasi, kenal karena ada yang hubungannya tetangga dan kerabat. Oh iya, Artinya rumah mereka pun berdekatan Mbak.
Baik, artinya Ya. Bu sebenarnya antara satu sama yang lain apakah saling mengetahui kalau mendapatkan atau mengalami kejadian seperti itu Bu? Mereka tahu dari awal juga, tapi mereka tidak berani karena mereka masih ada di lingkungan itu dan mendapat tekanan dan ancaman. Hmm, Jadi mereka ya mau buat apa lagi dan mereka masih anak-anak tidak mengerti dengan keadaan harus bagaimana mereka keluar dari permasalahan mereka selama mereka ada di boarding school inilah gitu. Baik, Ibu selama di boarding school itu apakah orang tua ini pernah untuk mungkin menengok atau mungkin menanyakan kabar berhubungan komunikasi selama ini dengan anak-anaknya, putrinya? Nah, mereka itu susah untuk mengunjungi. Kalaupun mengunjungi itu harus jauh-jauh hari. Jadi ada satu anak yang kalau orang tua mau ini saya mau nengok nanti tanggal berapa. Jadi dipersiapkan. Itu juga orang tua tidak boleh tidur di sana. Jadi kalau nengok mereka tidak masuk ke dalam asramanya, cuma ngobrol, udah gitu akhirnya mereka pulang seperti itu. Dari keterangan para korban Bu, ini bagaimana Iya. pelaku melakukannya? Apakah memang ada tekanan, ada paksaan atau rayuan ataupun janji-janji Bu diberikan kepada mereka? Ya, ya ini mereka masih anak-anak ya, Bu. Mbak, jadi mereka itu kalau misalnya didekati si pelaku ini mau, ya udah langsung aja. Kebetulan ada satu kamar yang biasa dia pakai. Kalau dia mau berbuat tidak senonoh kepada anak-anak ini. Nah seperti itu. Jadi bagaimana moodnya aja dia mau memakai anak yang mana di situ. Baik Bu Dia, kemudian saat orang tua mengetahui apa yang terjadi pada anak-anaknya, apakah sudah ada tindakan Bu pada saat itu mungkin? Ini pas pertama terbuka, itu sebenarnya anak-anak sedang pulang karena mau lebaran. Jadi ada seorang ibu yang melihat perubahan pada badan anaknya, kamu kenapa? Dan anak ini juga berubah tingkah lakunya diem gitu, tidak ceria. Akhirnya setelah dirayu, sudah ditanyakan, dia tuh sampai 3 hari di dalam kamar tidak mau keluar, akhirnya dia berterus terang bahwa dia sedang hamil. Dan juga ternyata bukan hanya dianya, ada teman-teman yang lain yang sedang hamil dan sudah memiliki anak. Jadi setelah itu kepala desa dan ditemani oleh aparat langsung melaporkan ini ke Polda Metro Jabar, ke Polda Jabar, sorry. Nah itu kejadiannya. Jadi itulah baru perkara masalah ini terbukanya seperti itu, Bu. Baik, Pak Anwar Abbas kemudian salah satu yang menyuarakan ataupun setuju harusnya ini pelaku dihukum mati Pak. Ya, kalau dalam perspektif agama Islam ya, karena si laki-laki ini sudah punya istri, ya sudah punya istri kan Mbak? Iya, sudah anak 3. Ya. Maka hukuman bagi dia adalah dirajam sampai mati. Gitu. Nah, oleh karena itu ya karena ini bukan negara Islam ya diserahkan kepada pemerintah. Ya, tapi bagi saya ya jatuhi yang bersangkutan hukuman yang seberat-beratnya gitu ya. Dan karena di negeri ini hukuman mati untuk hal tertentu legal ya, maka bagi saya ya yang bersangkutan harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang ada yang maksimal di negeri ini. Yang tahu itu mungkin Pak Kudri Sitompul ya. Betul. Yang tahu ya. Nah saya mengharapkan ya karena ini jelas-jelas perbuatan yang sangat dan kalau menurut Imam Hanafi dan Maliki ya ini pihak keluarga atau pihak si pelaku wajib ini membayar ganti rugi kepada santriwati-santriwatinya ini ya. Baik. Jadi oleh karena itu kekayaannya ya diambil ya diberikan kepada para korban ini. Baik. Nanti Pak Kudri Sitompul bisa menjelaskan hukuman maksimal seperti apa yang mungkin akan diterima oleh pelaku ini. Kemudian juga Pak Anwar Abbas bisa menjelaskan karena yang kita tidak ingin adalah terjadi adalah masyarakat kemudian semua menyamaratakan pandangannya terhadap pondok pesantren yang ada Pak Anwar. Nanti Bu Dia juga bisa bercerita lebih lanjut lagi mengenai bagaimana pembimbingan kepada korban. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.